Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Jani Putri dengan nomor NIM 201440100748 dengan prodi D3 Keperawatan dari Politeknik Aisyah Sumatera Barat dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Manajemen Data dengan dosen pembimbing Bapak Hendranusa Eskom Mkom. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel dengan rumus logika. Selanjutnya kita saksikan video selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari single if, multi if, and, dan or. Yaitu untuk single if, di sini saya sudah menjelaskan beberapa contoh. Yang agak penting yaitu hasil diisi dengan keterangan lulus jika nilai rata-rata besar dari 60 dan sebaliknya. Jika kecil dari 60 maka tidak lulus. Dan bagaimana cara kita menentukan hasilnya, yaitu menggunakan rumus if F6 rata-rata besar dari 60, kita batasi dengan titik koma, tanda kutip lulus, lalu kita batasi dengan titik koma lagi, tanda kutip tidak lulus. Tutup kurung. Maka hasil di sini dapat dilihat lulus karena nilai rata-ratanya di atas dari 60. Coba kita lihat untuk nilai berikutnya, kita tinggal ke bawah. Di sini dapat dilihat yang tidak lulus adalah 49,5, yaitu berada pada angka di bawah dari 60. Selanjutnya kita akan masuk kepada multi if. Pada multi if ini terdapat beberapa pilihan, yaitu tidak lulus dan tidak lulus. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu C, A, B, C, D. Dengan ketentuan hurufnya yaitu 0 sampai 59 yaitu D, 69 sampai 79 itu C, 81 sampai 89 itu B, dan 90 sampai 100 itu A. Di sini dapat kita lihat terdapat beberapa pilihan, yaitu termasuk kepada multi if. Bagaimana cara kita mencari nilai huruf di sini agar keluar ketentuan seperti ini di sini? Yaitu menggunakan rumus sama dengan if. Di sini nilai 1 saya berada pada D5. Kecil dari 60, lalu kita batasi dengan titik koma, lalu kita beri tanda kutip untuk huruf D, karena D ini kecil dari 60, lalu titik koma lagi, if yang kedua, tetap D5, kecil dari 80, titik koma lagi, lalu tanda kutip C, yang ketiga, kita batasi dulu dengan titik koma, lalu if D5 kecil dari 90, kita batasi dengan titik koma, lalu tanda kutip D, titik koma lagi, A. Nah, di sini sudah dapat nilai A, karena
rata-ratanya 100, maka nilainya 100. Sudah sesuai dengan ketentuan, maka kita tarik ke bawah untuk menentukan hasilnya sesuai dengan yang rumus pada single if. Nah, di sini sudah terdapat nilai hurufnya, maka kita akan menentukan pula nilai hasilnya. Apakah dia lulus atau tidak lulus. Juga menggunakan rumus if, yaitu if kita ambil rata-rata, yaitu S5, besar dari 90 titik koma, untuk membatasinya. Lalu kita bertanda kutip kita lulus dan tidak lulus. Selanjutnya kita tarik ke bawah, maka akan keluar hasilnya yaitu lulus dan tidak lulus. Di sini semuanya di bawah dari 90, maka hasilnya tidak lulus. Selanjutnya yaitu untuk rumus N, sama seperti sebelumnya kita juga menggunakan if karena ini rumus logika. Di sini keterangan ketentuannya itu mahasiswa diuji teori, ada nilai teori dan nilai praktek. Masing-masing harus di atas angka 7. Jika tidak, maka akan dinyatakan gagal. Maka di sini kita lihat banyak yang di bawah angka 7, adapun juga yang di atas angka 7. Dan kita akan menggunakan rumus untuk menentukan hasilnya, yaitu sama dengan if, yaitu kita gunakan N karena di sini N untuk rumus N. Kita buka kurung. Ini E7 karena di sini nilai teori saya terdapat pada kolom E7, yaitu besar dari 7, kita batasi dengan titik koma, lalu F7 nilai prakteknya, ini prakteknya F7 juga besar dari 7, kita tutup kurung dan kita batasi dengan titik koma, lalu kita tanda kutip lulus dan tidak lulus. Kurung. Di sini dapat dilihat lulus karena nilai teori nilai praktiknya itu di atas angka 7. Kita tarik lagi ke bawah untuk melihat hasil yang selanjutnya. Di sini dapat dilihat ada kata lulus dan tidak lulus jika nilainya berada di bawah angka 7. Selanjutnya yaitu untuk rumus OR adalah untuk menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika argumen salah. Ketentuannya yaitu mahasiswa dinyatakan lulus jika salah satu nilai satu ini dan nilai 2 di atas dari 60, dan jika tidak dinyatakan remedial. Ini kita akan juga menggunakan rumus mencarinya, itu sama dengan if. Kita buat for, kita buka kurung, nilai 1 besar dari 60, dapat kasih dengan titik koma, lanjut dengan nilai 2 juga besar dari 60, kurung, atas dengan titik koma, tanda kutip, kata lulus, dan remedial. Maka hasilnya lulus karena
di sini terdapat di atas angka 60. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, di sini terdapat satu yang remedial, dikarenakan di kedua-duanya terdapat di bawah angka 60. Selanjutnya, saya akan mencontohkan beberapa rumus yang menjadi satu tabel di sini, yaitu contohnya daftar pasien rawat inap rumah sakit cepat sembuh. Di sini sudah terdapat beberapa ketentuannya, yaitu ada nama penyakit, kelas kamar, biaya sewa, diskon, dan biaya yang dibayar. Yang pertama kita akan mencari dulu nama penyakit. Nama penyakit di sini sudah terdapat pada ketentuan, yaitu jika kode penyakit ML, maka nama penyakit malaria. Jika penyakit kode penyakit ST, maka nama penyakit adalah stroke. Dan jika kode penyakit TF, maka penyakit tersebut tifus. Dan jika kode penyakit UB, maka penyakit tersebut usus buntu. Jadi kita akan mencari nama penyakit dari pasien tersebut menggunakan rumus sama dengan if D5 ini untuk penyakit ML yang pertama sama dengan penyakit ML malaria lagi if D5 sama dengan tanda kutip ST batasi dengan titik koma stroke, lalu kita batasi dengan titik koma, kemudian if lagi yang ketiga, karena ketentuannya ada 4 maka if-nya kita buat 3. D5 sama dengan kita batasi lagi dengan titik koma untuk usus buntu. Satu kurung sebanyak 3, lalu enter. Di sini sudah dapat nama penyakitnya yaitu malaria karena kode penyakitnya ML. Lalu kita akan tarik ke bawah untuk menentukan nama penyakit selanjutnya. Di sini sudah dapat yaitu untuk UB buntu, untuk ST stroke, dan untuk TF yaitu tifus. Sudah sesuai dengan ketentuan yang di bawah. Lalu untuk mencari kelas, di sini juga sudah terdapat ketentuannya itu. Jika kode kamar S, maka kelas standar. Jika kode kamar E, maka kelas ekonomi. Dan jika kode kamar P, maka kelas kamar VIP. Lalu kita buat dengan rumus. Sama dengan if kode kamar P sama dengan P, kita batasi dengan koma, kita batasi dengan koma if, lalu P5 sama dengan E, koma lagi ekonomi, lalu kita batasi dengan titik koma, yaitu S. Standar. Kita buka dengan kurung itu 2,
maka akan keluar hasilnya, yaitu kelasnya yaitu VIP yang pada tambah P. Lalu kita tarik ke bawah untuk menentukan hasilnya, yaitu jika sudah, kita akan mencari pula sewa kamar. Sewa kamarnya di sini yaitu jika sewa kamar untuk standar 30.000, untuk kelas ekonomi 40.000, dan kamar VIP 50.000. Begitu kita juga akan menggunakan rumus sama dengan if kelasnya itu VIP lima sama dengan kutip P batas minimum titik koma itu 50.000. Kita batas lagi dengan titik koma ya. Titik koma sama dengan E tanda kutip E batas dengan titik koma yaitu 40.000 tanda kutip lagi. Lalu untuk yang standar yaitu 30.000. Kita tutup kurung. Dan sini sudah terdapat hasilnya 50.000 untuk kelas VIP. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, jika sudah, kita akan lanjut ke untuk biaya sewa. Biaya sewa di sini itu ketentuannya sewa kamar dikali lama rawat. Berarti sama dengan sewa kamar dikali lama rawat. Nah, di sini hasilnya itu terdapat. Lalu kita akan lanjut untuk tarik ke bawah lagi untuk mendapatkan hasil selanjutnya. Lalu untuk diskon. Diskon di sini terdapat ketentuannya itu jika lama rawat lebih dari 3 hari, maka diskonnya yaitu 10%. Dan jika kurang dari 30 hari, dari 3 hari, maka diskonnya yaitu 0. Nah, mari kita cari menggunakan rumus, yaitu if sama dengan if lama rawat besar dari 3 titik koma 10% tanda kutip koma lagi 0. Maka dapat hasilnya 40% karena lama rawatnya lebih dari 30 hari. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini terdapat ada beberapa yang mendapatkan diskon 10% dan juga tidak. Karena lama rawatnya ini ada yang kurang dari 30 hari. Selanjutnya untuk biaya dibayar. Kita lihat lagi ketentuannya itu. Biaya sewa dikurang dengan diskon. Berarti kita kurang biaya sewa dengan diskon.
biaya sewa dikurang diskon. Lalu jika sudah keluar seperti ini, kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil yang tabel berikut ini. Jika sudah semuanya, kita akan menghitung semua jumlah keseluruhan dari biaya yang telah dibayar, yaitu menggunakan rumus sum. Itu sama dengan sum, kita tarik semua tabel yang ada di biaya bayar. Dan untuk menentukan banyak data, kita perlu menggunakan rumus found. Kita juga tarik semua data yang ada pada kolom dan baris. Enter. Jadi pada semua kolom dan baris tersebut di sini itu terdapat 40 atau data transaksinya. Selanjutnya pada rata-rata kita menggunakan rumus average. Sama dengan average. Nah, kita tarik lagi pada kolom yang diajar. Enter. Dan untuk biaya tertinggi, kita menggunakan rumus max. Datanya juga diambil dari biaya yang dibayar. Dan untuk biaya yang terendah, kita menggunakan rumus min. Kita juga menarik dari biaya yang dibayar dari atas sampai ke bawah. Enter. Nah, jika sudah kita temukan semuanya seperti ini, berarti kita sudah menggunakan rumus Excel, rumus logika. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.